Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih e-bisnis itu. Secara singkatnya, e-bisnis adalah suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama pada bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Secara lebih detailnya, e-bisnis adalah suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce. Selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga ada pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui learning, dan pelaksanaan tugas-tugas internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Berikutnya adalah aplikasi e-bisnis. Aplikasi e-bisnis di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Entrepreneur Resource Planning (ERP), yaitu adalah suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua ada Enterprise Application Program atau EAP, yakni sebuah strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu untuk saling bertukar informasi. Yang ketiga adalah CRM, Customer Relationship Management. Salah satu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang keempat ada SCM, Supply Chain Management, merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Yang kelima adalah ECS, Enterprise Collaboration System, support and enhance communication and collaboration among the teams and work groups in an organization. Yang artinya, mendukung dan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim dan kelompok kerja dalam suatu organisasi. Kemudian kita akan masuk ke dalam model e-bisnis. Di sini yang pertama, ada virtual storefront. Model e-bisnis ini menjual produk atau jasanya secara online. Jadi, para konsumen akan menggunakan berbagai sarana tradisional lain seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya. Yang kedua adalah marketplace concentrator. Memusatkan informasi produk atau jasanya dari berbagai produsen di suatu titik sentral. Pihak pembeli nanti bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Information broker memfokuskan menyediakan informasi terkait produk, harga, dan ketersediaan barangnya. Mereka terkadang menyediakan fasilitas transaksi. Transaction broker membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun, kegiatan bisnis ini utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Yang kelima adalah Electronic Clearing House, memfokuskan penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen, atau bisa dibilang ini adalah lelang. Berikutnya yang keenam adalah Receive Auction, mengajukan penawaran pada berbagai penjual untuk membeli produk barang atau jasa dengan harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Yang ketujuh adalah Digital Product Delivery, menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Kemudian ada Content Provider, perusahaan e-bisnis yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatannya. Kemudian ada faktor keberhasilan. Selain metode dari jenis e-bisnis, ada juga faktor yang menyebabkan e-bisnis itu berhasil. Yang pertama ada strategi organisasi. Nilai strategi dalam e-bisnis sangat tergantung pada tingkat sejauh mana suatu proses bisnis mampu membantu organisasi dalam menerapkan dan mencapai seluruh strateginya. Kemudian ada pembeli dan inbound logistik. Dalam hal ini, internet memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kegiatan pembelian dengan cara mempermudah perusahaan dalam melakukan identifikasi calon pemasok dan melakukan perbandingan harga. Kemudian ada operasi internal, SDM, dan infrastruktur.
Teknologi komunikasi pada tingkat lebih lanjut mampu meningkatkan efisiensi operasional internal secara signifikan. Dalam sumber daya manusia, kegiatan ini akan mendukung adanya efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada outbound logistik, akses yang lebih tepat waktu dan akurat atas seluruh informasi yang detail terkait pengiriman atau kemungkinan penjual dan mengurangi biaya transportasi dengan cara mengirimnya secara menyeluruh pada pelanggan yang lokasinya berdekatan. Kemudian ada penjualan dan pemasaran, yaitu pihak perusahaan bisa membuat katalog elektronik di website agar mereka bisa melakukan otomatisasi input penjualan. Kemudian ada pelayanan dan dukungan purna jual. Secara signifikan, e-bisnis akan mampu meningkatkan kualitas dukungan purna jual para pelanggan. Infrastruktur dalam e-bisnis ada local area network LAN, local area network jaringan komputer dan peralatan yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Kemudian ada wide area network WAN, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas. Kemudian ada VAN, value added network, yaitu sistem komunikasi jarak jauh yang didesain dikelola perusahaan independen. Kemudian ada internet, yaitu jaringan internasional komputer yang saling berhubungan dengan akses yang sangat luas. Kemudian ada juga internet jaringan yang terkoneksi dengan internet yang aksesnya terbatas hanya keperluan internal perusahaan. Dan ada extranet, yaitu jaringan internet yang menghubungkan dua perusahaan atau lebih dengan akses juga terbatas pada rekan bisnis yang dipercaya, biasanya memanfaatkan IDI. Apa sih itu e-commerce? E-commerce merupakan proses transaksi jual beli serta pengiriman maupun pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce adalah sebagian dari e-bisnis. Kemudian e-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Karakteristik e-commerce. Yang pertama, aksesibilitas global. E-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan. Pelanggan dapat mengakses toko online kapan saja dan di mana saja, asalkan mereka memiliki koneksi internet. Yang kedua, ada kecepatan dan kemudahan. E-commerce memungkinkan pembelian dan penjualan yang cepat dan mudah. Pelanggan dapat melihat, memilih, dan membeli produk hanya dengan beberapa klik. Proses ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional seperti berbelanja di toko fisik. Yang ketiga, ada fleksibilitas waktu. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk berbelanja sesuai dengan jadwal mereka sendiri, tanpa harus terbatas pada jam buka toko. Yang keempat, ada pembayaran online. E-commerce menyediakan berbagai opsi pembayaran online seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran serta meningkatkan keamanan transaksi. Yang kelima, ada personalisasi. E-commerce memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data pelanggan dan menerapkan strategi personalisasi. Dengan menganalisis perilaku pembelian dan preferensi pelanggan, bisnis dapat menyediakan rekomendasi produk yang relevan dan penawaran khusus yang disesuaikan dengan minat individual. Yang keenam, ada pelanggan. Melalui e-commerce, pelanggan dapat dengan mudah membandingkan harga produk dari berbagai penjual, serta membaca ulasan pelanggan sebelum melakukan pembelian. Ini membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih informasi. Ketujuh, ada pengiriman dan logistik. E-commerce memungkinkan bisnis untuk menawarkan berbagai opsi pengiriman,
termasuk pengiriman internasional. Selain itu, penggunaan teknologi terkini dalam logistik memungkinkan pengiriman yang cepat dan efisien, sehingga pelanggan dapat menerima produk dengan lebih cepat. Yang terakhir ada analitik dan pelacakan. E-commerce menyediakan alat analitik yang kuat untuk bisnis, memungkinkan mereka untuk melacak dan menganalisis data penjualan, preferensi pelanggan, dan perilaku pembelian. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran, pengelolaan, persediaan, dan kepuasan pelanggan. Jenis e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to business, B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Umumnya, bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhananya berlangganan. Contoh dari B2B adalah produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online, baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Jenis B2B ini menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar, sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya, dan tentu saja resikonya juga cukup besar. Yang kedua ada e-commerce business to consumer, B2C. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. B2C lebih mudah dan dinamis, sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Yang ketiga ada e-commerce consumer to consumer atau C2C, yaitu transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model, yakni marketplace dan classified. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Contoh platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Untuk model classified yang memberikan kebebasan terhadap penjual dan membeli untuk bertransaksi secara langsung. Website yang tersedia hanya berfungsi untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, namun tidak memfasilitasi transaksi jual-beli online. Metode transaksi yang kerap dilakukan adalah melalui cash on delivery atau COD. Website untuk model classified yang terkenal di Indonesia yakni OLX. Yang keempat ada consumer to business yaitu C2B. Adalah kebalikan dari B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Yang kelima yaitu business to administration B2A dan consumer to administration C2A. E-commerce business to administration atau yang bisa dikenal sebagai business to government B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Dan jenis transaksi ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu, ada pula jenis consumer to administration atau consumer to government C2G yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Keenam ada online to offline O2O e-commerce. Adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu toko online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menentukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama, jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online ini sangat marak terjadi di Indonesia. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti bukalapak.com, tokopedia.com, blibli.com, kaskus.co.id, traveloka, dan lain sebagainya. Yang kedua ada internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce.
Yang ketiga, ada berlangganan TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya Indovision, Pick TV, IndiHome, MyRepublic, dan FirstMe. Kelebihan dari e-commerce yang pertama, menghemat biaya untuk promosi atau pemasaran. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat usaha. Yang ketiga, barang dagangan dapat dipajang selama 24 jam dan transaksi juga dapat dilakukan 24 jam atau dapat diatur sesuai kebutuhan. Lanjut dengan kekurangan e-commerce. Yang pertama pastinya rawan penipuan. Meskipun lebih mudah dalam bertransaksi, tidak jarang juga terjadi penipuan karena toko dalam e-commerce bisa dibuat oleh siapa saja bahkan tanpa modal. Ditambah lagi, data yang diinput dapat dimanipulasi sedemikian rupa hingga terkadang tidak terdeteksi apakah toko atau pelanggan tersebut asli atau tipuan. Yang kedua, ketergantungan terhadap teknologi, terutama gadget dan internet. Kemudahan yang diberikan melalui e-commerce dapat membuat seseorang terkadang hilang kendali dalam berbelanja dan hanya terpaku pada gadgetnya. Selain itu, kecanduan internet juga membuat seseorang menjadi tidak mampu berkomunikasi secara langsung ketika harus melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas tersebar luas dapat menimbulkan terjadinya manipulasi data dan penyalahgunaan. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dan e-commerce adalah konsep yang saling terkait, tetapi memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan orientasi mereka. E-bisnis adalah konsep yang mencakup semua aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. E-bisnis melibatkan pemanfaatan teknologi elektronik untuk memfasilitasi berbagai aspek bisnis, termasuk pembelian, penjualan, pemasaran, manajemen rantai pasokan, manajemen pelanggan, keuangan, dan sumber daya manusia. Sedangkan e-commerce di sisi lain adalah bagian khusus dari e-bisnis yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli barang atau layanan melalui internet. E-commerce fokus pada penjualan produk atau layanan secara online, termasuk pembayaran elektronik, pengiriman produk, dan manajemen inventaris. Perbedaan utama antara e-bisnis dan e-commerce adalah ruang lingkup dan orientasi mereka. E-bisnis mencakup seluruh proses bisnis yang dilakukan secara elektronik, sementara e-commerce terfokus pada aspek transaksi jual beli secara online. E-bisnis mencakup lebih dari sekedar transaksi jual beli, termasuk pemasaran digital, manajemen pelanggan, manajemen rantai pasokan, elektronik, layanan pelanggan online, kalau kolaborasi, bisnis elektronik, dan masih banyak lagi. Terminologi dan standar e-commerce. Yang pertama adalah Global Positioning System atau GPS. Global Positioning System atau sering disingkat dengan GPS memiliki aplikasi e-commerce untuk mengetahui lokasi geografis pelanggan secara akurat. Hal ini memungkinkan pelanggan mendapatkan informasi dan penawaran yang relevan berdasarkan lokasi mereka. Yang kedua adalah Personal Digital Assistant atau PDA. Adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengorganisir tugas sehari-hari, mengelola informasi pribadi, dan mengakses aplikasi yang berguna. Yang ketiga adalah Short Message Service atau SMS. Adalah layanan komunikasi yang memungkinkan pengirim pesan teks singkat antara perangkat mobile. Yang keempat adalah Instant Messaging Service atau EMS. Adalah teknologi yang dikembangkan sebagai evolusi dari layanan pesan teks biasa SMS dengan peningkatan kemampuan multimedia. Dengan memanfaatkan fitur multimedia EMS dalam e-commerce, bisnis dapat menyampaikan pesan promosi yang lebih menarik dan efektif pada pelanggan. Yang kelima adalah Multimedia Messaging Service atau MMS. Adalah layanan komunikasi yang memungkinkan pengiriman pesan multimedia yang kaya, termasuk gambar, video, suara, dan teks. MMS dalam e-commerce dapat memberikan pesan yang lebih menarik, kaya, dan interaktif kepada pelanggan. Pengguna gambar, video, dan suara dalam MMS membantu meningkatkan pengalaman pelanggan, memvisualisasikan produk,
dengan lebih baik dan meningkatkan keterlibatan. Baik, yang keenam adalah Wireless Application Protocol atau WAP. Adalah teknologi yang digunakan untuk mengakses dan mengirim konten internet melalui perangkat nirkabel seperti ponsel atau perangkat mobil lainnya. Seperti untuk mengakses situs web e-commerce dengan menggunakan pemramban WAP mereka. Nilai tambah atribut e-commerce. 1. Ebikuilitas. Atribut ebikuilitas yakni ketersediaan dan aksesibilitas yang luas dari layanan e-commerce. 2. Kenyamanan. Atribut kenyamanan dalam e-commerce memastikan akses yang mudah dan cepat bagi pengguna. Pengguna dapat dengan mudah mengakses situs web e-commerce atau penggunaan aplikasi mobile melalui perangkat mereka tanpa harus menghadapi hambatan atau kompleksitas yang berlebihan. 3. Instant connectivity. Atribut instant connectivity dalam e-commerce, pengguna dapat terhubung dengan bisnis atau penjual secara langsung dan cepat. 4. Personalization. Atribut personalisasi dalam e-commerce, bisnis dapat memberikan pengalaman yang lebih relevan, menarik, dan memuaskan bagi pengguna. Localization product and service. Melalui atribut localization product and service dalam e-commerce dapat meningkatkan relevansi, aksesibilitas, dan kepuasan pelanggan di pasar lokal. Infrastruktur e-commerce hardware. Infrastruktur hardware dalam e-commerce merujuk pada komponen fisik yang mendukung operasional dan penggunaan aplikasi e-commerce. Infrastruktur hardware harus handal, fleksibel, dan kompatibel dengan teknologi dan standar terkini antara lain 1. Mobile phone. 2. Personal digital assistant. 3. Attachable keyboard. 4. Attractive pager dan alat-alat lainnya. Infrastruktur e-commerce software. Infrastruktur software dalam e-commerce melibatkan aplikasi, platform, dan sistem yang digunakan untuk mendukung operasional e-commerce. Infrastruktur software harus dirancang dengan kecepatan, keandalan, dan keamanan yang tinggi, antara lain 1. Micro browser. 2. Mobile client operation system. 3. Bluetooth. 4. Application middleware. 5. Dan software lainnya. Keamanan e-commerce. E-commerce memiliki keamanan yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Keamanan terhadap teknologi jaringan, terdiri dari GSM, UMTS, web, dan Bluetooth. 2. Transfer layer security, terdiri dari SSL dan STLS. 3. Service security yang terdiri dari Intelligent Network, USSD, Parley, SIM, SIM app, dan SMS.